Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu lagi dengan saya di channel Mekanik Otodidak. Baik teman-teman, di sini saya ingin menjawab satu pertanyaan, di mana pertanyaan itu tentang service monitor ya, tentang kode error. Jadi ada yang bertanya, bang, kode error P089 itu apa errornya ya? Ya mana saya tahu ya kan, ya nggak tahu lah, gitu loh. Untuk lebih jelasnya itu kita harus buka di panel monitor teman-teman ya. Jadi karena setiap unit ini nanti akan memiliki error yang berbeda-beda. Mungkin kalau di unit ini itu untuk error 089 itu tidak ada. Bisa kita cek nanti ya. Caranya gini, kita on. Nah, kita lihat ada tanda ini. Ya, ada tanda checklist ini. Tanda checklist. P4 itu kita cek. Tekan. Nah, nanti keluar error. Nah, ini tanda error semua. Ya, tanda error. Nanti teman-teman cari di sini. Iya kan? Nah, kalau teman-teman tanya di P089 di sini tidak ada. Bisa dibuktikan di sini tidak ada ya. P89 itu enggak ada tuh. Tuh, sudah kembali ke H lagi kan? Tuh. Enggak ada. Ini E. Nah, jadi beda-beda unit itu beda juga nanti errornya, teman-teman. Ini unitnya Sani 215 nih. Ya. Jadi begitu cara bukanya. Masuk unit ini, tekan aja supaya teman-teman lihat errornya apa. Nah, baca di sini. Iya kan? Baca di sini errornya. Ini ada nih, petunjuknya ada tuh. Petunjuknya ada semua. Ya. Petunjuknya itu ada semua di situ. Ini untuk ekskavator Sani juga teman-teman, tapi ini yang 365 ya. Sani 365. Tadi yang itu ya. Nah, tadi yang itu 215. Itu 215. Jadi 215-nya itu 215 yang apa ya? Sani 215 yang apa, yang seri apa gitu. Kan ada 215 itu yang common rail juga. Kalau ini kan yang konvensional nih, bukan common rail. Nah, kita coba lihat di sini di Sani 365 ya. Sama di on. Lock. Nah, kalau 365 kita pencet ini, dia nggak mau ya. Kita masuk aja dulu ke menu. Masuk ke menu, tag di sini ada failure nih. Failure ya. Geser. Nah, ini failure information, klik. Nah, keluar kan? Ya. Keluar. Kita lihat teman-teman. Ada nggak yang teman-teman tanyakan tuh yang 089 itu di sini ya. Nah, di sini. Turun. Di P89. Ini sudah masuk ke P nih ya. P89 sudah 7 nih. P7. Nah, ini nih. Yang ada juga dia 86, 87. Ya, 86, 87. Di sini nggak ada 89. P89 nggak ada. Ya, di unit itu juga tidak ada. Jadi saya tidak tahu itu Saninya Sani 215 tipe apa ya, generasi berapa juga nggak tahu gitu loh generasinya. Jadi kalau teman-teman untuk tanya apanya ya kayak gini aja cara bukanya. Misalnya kita dapat 89 di tempat teman-teman itu kan ada yang sedang dicarikan 89 tuh ya. Kita lihat aja nih, P87 di sini ada, ya kan? 79 ada, gitu loh. Nanti 89 tuh kalau misalnya di sini 87 ya. 87 harus ada 88. Kemungkinan dia masih di daerah sensor ya. Maksudnya P ini masuknya sensor ya. P ini maksudnya sensor. Kalau P ini daerah P ini. Sensor, ada injektor ya. Water separator kan sensor semua dibaca P ini. Caranya begini ya, caranya kayak gitu tadi. Nah, ya kalau ini kita klik ini, das masuk password sebentar. Gini. Kalau di luar sudah on. Kalau untuk yang command rail dia nggak mau kalau ini. Dia masuk ke menu dulu. Masuk ke menu sini. Tek. Baca failure. Ya, geser. Nih, geser. Tek. Tuh, geser kan? Geser ke sini. Klik list. Tuh. Tinggal cari di sini. Ya kan, nomornya P berapa yang keluar. Nah, itu teman-teman cara bukanya ya. Ini umum di sana kayak gitu loh.
Oke, nanti juga kita akan jelaskan kembali ya teman-teman. Nanti di sini ada masuk kalau di sini kita masuk nih. Ini kita kalau ini ya untuk running information kita harus masukkan sandi ya. Kita harus masuk sandi. Ini sudah sering saya kasih tahu masuk sandinya ya. Sudah sering. Ini sandinya adalah dia di 3 ya, 3 1 8 8 6. Ini sering sekali ya, sudah sering sekali kita tutorkan ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman malas aja lihat-lihat video saya yang lainnya gitu ya. Nah, ini masuk menu ya. Ini menu di keseluruhan. Di sini kalau di 31868 kita akan masuk di engine and throttle signal. Ya, engine and throttle signal. Nanti kita turun lagi. Nanti teman-teman akan ketemu di pilot pressure signal. Kalau kita turun lagi, teman-teman nanti main cooling pump. Nah, ini main cooling pump. Ini datanya pompa. Ya, jadi di sini ada 3 data ya. Pertama itu engine. Pertama tadi itu engine yang di atas ya. Nah, engine dan throttle signal. Ini datanya. Lalu turun ke bawah. Turun ke bawah di pilot pressure signal, ini pilot pressure PPC ya. Turun lagi ke bawah. Ini data main pump pompa. Ya. Oke. Lalu kita akan masuk lagi di informasi engine. Ini ada tanda gear, tekan tanda gear. Dan kita akan masuk lagi ke password sini. Password ini beda lagi passwordnya ya. Passwordnya di sini tuh perhatikan. 3 1 8-nya 3 kali. Sebentar. 31 ya tadi itu. 31 terus geser lagi 8. Ya, 8 geser 8. 8. 3 kali. Ini untuk data engine, teman-teman. Klik OK. Nah, di sini ada machine information, engine information carinya. Nanti kalau teman-teman masuk ke sini, itu ada sandinya lagi, masuk ke sini. Ini untuk engine. Dan geser. Geser. Nah, masuk, klik lagi nih. Nah, nanti di sini mana misalnya history fuelnya gini, ini current filenya, ini untuk informasi engine ya, informasi engine. Tonton klik yang mana? Klik yang ini. Nih catatan nih, yang pernah terjadi apa catatannya? Klik tuh. Di sini ada nilai nanti, fuel injection limit, engine order info ya. Nah, terus ini banyak nih, ada boost pressure, bisa teman-teman ketahui nanti di sini nih. Tuh, turun lagi, ada apa di sini? Tuh. Fuel trip, total fuel, nah common rail, terus di sini ada targetnya, target engine speed. Ini catatannya terus turun. Nah, nanti kalau aktif diaktif di sini nanti ya. Keluar tanda merah. Nah, terus cari di sini tuh, ada semua. Gitu loh. Ini untuk kode errornya engine. Ya. Kita kembali dulu. Ini work time. Sebenarnya di sini sama aja ya, di atas itu di sini aja sama aja sebenarnya. Kita tekan yang ini. Tekan yang ini gambar engine. Oh, engine warning kan gambarnya kan. Ini kode errornya engine. Klik. Tuh, keluar 14 kodenya untuk cancel sensor lain sebagainya ya. Tuh, nomor-nomornya. Ini untuk errornya engine di sini ya, teman-teman ya. Oke, kita kembali. Ini untuk history file tadi ya. History file tadi kembali. Ya sama aja kalau kita work time-nya itu sama aja ya. Kalau kita tekan ini ya keluarnya itu tadi. Tuh, data engine, order engine tadi ya. Engine order tadi. Oke, keluar. Oke, selesai ya. Oke, baik, itu aja yang dapat disampaikan, semoga itu manfaat teman-teman ya. Jadi untuk buka-bukanya di situ nanti ya. Kalau untuk penanganannya ya mengikuti yang ada di situ, ya mengikuti petunjuk misalnya di
89 itu error apa. Nah, lalu kita lari ke shop manual gitu ya. Kalau shop manual ya sulit kita jelaskan gitu loh. Harus khusus di permasalahan itu saja gitu loh. Dan shop manual itu kan kita pengerjaannya adalah dengan sedemikian rupa ya, sedemikian rupa gitu loh. Ini pun saya sedang troubleshoot engine ini nggak selesai nih, kita ganti injektor sudah berapa biji tuh. Masih belum selesai, belum ketemu penyakitnya ya, karena sedemikian rupa ya, tidak pasti yang namanya yang namanya troubleshooting itu nggak pasti gitu. Namanya juga shooting ya, kita harus mencari berurutan ya troubleshooting itu. Makanya untuk teman-teman lebih sering-sering melihat tutorial ya kan, tutorial membongkar apa segalanya gitu loh. Kalau kita misalnya pas dalam satu pembongkaran umpamanya kita kita videokan semua, dan saya yakin juga teman-teman juga nggak akan menonton sampai habis, nggak akan semua ditonton gitu loh. Jadi kenapa saya ambil video-video itu yang pendek-pendek aja tapi paham gitu ya, maksud saya itu paham teman-teman itu. Karena kan bosan kalau kita ya, jujur saja kalau kita melihat video video edukasi atau kita video tutorial itu kita malas lihatnya ya kan. Beda kalau sama yang kan, beda kesannya ya kan. Makanya saya bikin pendek-pendek aja. Nah, untuk perkembangannya ya, untuk perkembangan daripada pengerjaan di misalnya kita dapat di failure-nya itu ya. Di sini kan dijelasin tuh di sini tuh. Nah, error 001 ya kan, voltase low ya, artinya tidak ada pengisian. Terus error 002 high voltage ya kan, high voltase ya. Kalau high itu apa sih? Kalau sini low bisa jadi terputus, kalau high bisa jadi menambah gitu loh kan. Ini CAN 003 CAN communication abnormal, berarti komunikasi ya, kabel utama atau kabel power komunikasi ini abnormal ya. Komunikasi apa di sini gitu loh. Tapi dia dengan kode E itu berarti dia kodenya kode engine ya kan. Nah, terus di sini ada 004 fuel control dial abnormal. Ini masih berhubungan dengan engine yang EE ini gitu loh. Pada saat kita masuk ke H dengan kode H itu sudah mulai kode hidrolik, dimulai dengan bucket. Ya kan, ini kode hidrolik. Gitu loh, ada sensor di hidrolik tuh. Yang berhubungan dengan semua hidrolik gitu loh. Untuk menemukan ini ya kita temukan lokasinya dulu, kita baca shop manualnya gitu. Kalau setiap pekerjaan error terus dijelaskan mendetail, saya yakin teman-teman tidak akan melihat sampai habis gitu ya, tidak akan pernah melihat sampai habis ya. Pasti banyak yang di skip juga gitu loh, banyak skip juga karena membosankan gitu. Tutorial itu membosankan untuk ditonton, semua video edukasi itu membosankan teman-teman. Tapi sebagai mekanik ya, atau sebagai yang ingin belajar, pokoknya enak atau enggak enak, nikmat atau tidak nikmat di mata kita untuk sebuah tutorial, kalau saya harus tonton itu sampai habis gitu loh. Bila perlu saya 2 atau 3 kali agar bisa mendapatkan poin-poin apa saja sih gitu loh. Atau kadang-kadang ada ya dari senior itu yang mengatakan ya dia menceritakan treble-nya ya, kita tidak menyimak dengan baik tuh. Cuma kita coba kayak apa sih kan, kita tuh cenderung begini. Misalnya rusak, anggap aja misalnya klakson rusak nih ya. Kalau kita kasih teori klakson rusak nih, bisa mungkin dia itu lengket di dalamnya, atau kabelnya terputus, atau fuse-nya terputus, itu akan membosankan teman-teman. Yang teman-teman inginkan itu adalah begini, pada saat klakson itu tidak hidup, apanya terus ditunjuk ininya. Yang diinginkan kan begitu. Tapi prosesnya dalam suatu pekerjaan itu tidak seperti itu. Semua ada runtutannya ya, ada prosesnya. Oke, itu aja yang dapat dibagikan. Semoga ini memberi materi dulu. Semoga ini memberi pengertian ya, memberi pandangan agar teman-teman juga yang sedang belajar bisa mengembangkan dengan sendirinya ya. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak.